Aduh, harga-harga barang ini ngalami kenaikan semua nih. Apakah kenaikan harga ini bakal terus berlanjut sampai tahun depan? Yuk kita bahas fakta dan datanya. Hai guys, jumpa lagi bersama Melvin Mumpuni. Terima kasih buat teman-teman yang sudah lama subscribe dan nyalain notifikasi YouTube channel Finansialku.com. Nah, kali ini aku mau bercerita tentang tren harga-harga barang yang mengalami kenaikan. Apakah kenaikan harga barang ini itu masih bisa diimbangi dengan kenaikan penghasilannya kita? Nah, aku coba rangkum semua data dan ceritanya ke dalam 3 bagian singkat. Pertama, aku mau cerita tentang inflasi 2022. Tren kenaikan harga barang-barangnya kita. Dan yang kedua, aku mau ngobrolin kenapa sih kok harga-harga barang ini naik. Dan yang terakhir, bagaimana dengan inflasi tahun depan, tahun 2023. Dan kita harus ngapain nih? Oke, so langsung aja kita bahas mengenai inflasi, tren kenaikan harga-harga barang. Guys, apakah kamu kerasa kalau harga-harga barang itu sekarang lagi mengalami kenaikan gila-gilaan gitu? Kenaikan harga barang itu dinamakan inflasi. Gini datanya. Berdasarkan grafik, inflasi kita itu mengalami kenaikan. Artinya, harga-harga barang mengalami kenaikan. Contoh nih ya, tadinya satu mangkok bakso itu harganya 15.000, sekarang sudah naik jadi Rp17.000. Ya, bisa disimpulkan inflasi itu dapat menurunkan daya beli masyarakat. Nah, angka inflasi kita sekarang ini bahkan sudah di atas dari target inflasi Bank Indonesia sebesar 4%. Jika dibandingkan dengan data tahun-tahun sebelumnya, faktanya seperti ini. Angka inflasi sekarang ini tuh lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Nah, tahun depan Bank Indonesia itu juga masih menargetkan angka inflasi di 4%. Menurut kamu nih ya, kenapa sih kok harga-harga barang itu naik? Silahkan tulis di kolom komentar. Jadi gini, kenaikan harga-harga barang ini itu bisa disebabkan karena 3 hal. Pertama, kebutuhannya tiba-tiba naik atau disebutnya demand pull inflation. Yang kedua, biaya produksinya naik atau cost push inflation. Dan yang ketiga ada built-in inflation. Nah, ini aku ceritain deh satu-satu. Mulai dari kebutuhan yang tiba-tiba naik. Tapi sebelumnya boleh kasih like-nya dulu dong supaya aku makin semangat bahasnya. Oke? Thank you. Pertama, kebutuhan yang naik atau demand pull inflation. Tahun 2022 ini itu boleh dibilang masyarakat Indonesia sudah bersahabat dengan COVID. Nah, coba kamu perhatiin deh. Orang-orang sudah mulai berani meeting, work from cafe, nonton bioskop, bepergian, ada yang keluar negeri, ada yang dalam negeri, pakai pesawat dan lain sebagainya. Masyarakat Indonesia, pemilik bisnis di Indonesia juga, itu sudah berani membelanjakan uangnya. Coba kamu perhatiin grafik tingkat kepercayaan masyarakat atau Consumer Confidence Index berikut ini. Tampak saat COVID-19 di tahun 2020, masyarakat tidak percaya diri untuk belanja uangnya. Pada saat itu pengeluaran-pengeluaran kita itu bersifat defensif. Oke? Tingkat kepercayaan diri ini naik seiring peningkatan ekonomi Indonesia dan sempat kembali ke titik sebelum terjadinya COVID. Sederhananya nih ya, orang-orang sekarang berani nongkrong di kafe, kerja dari kafe. Artinya kebutuhan terhadap kopi, teh, kue-kuean itu mulai meningkat. Make sense? Orang-orang berani liburan dalam negeri maupun luar negeri. Artinya apa? Kebutuhan airline, hotel itu juga mulai meningkat. Bener kan? Nah, angka ini itu dikonfirmasi dengan data tingkat consumer spending masyarakat Indonesia yang sudah lebih tinggi dibandingkan Januari 2020. Pada saat Januari 2020 itu belum terjadi COVID, ya kan? Selain kebutuhan yang meningkat, inflasi itu juga disebabkan karena biaya-biaya produksi yang juga meningkat atau cost push inflation. Seperti kata Pak Presiden Jokowi, hati-hati ada krisis energi dan krisis pangan. Nah, kayaknya ya, kamu juga udah tahu kan, udah dengar kan, gara-gara terjadi perang antara Rusia dan Ukraina, itu mengganggu distribusi energi dan berefek ke semua sektor. Termasuk juga krisis pangan karena ada kenaikan harga pupuk. Ini beritanya. Kalau permintaan naik, biaya produksi naik, secara langsung biaya tenaga kerja juga akan naik. Itulah yang namanya built-in inflation. Yuk kita bahas built-in inflation.
Menurut Investopedia, built-in inflation itu terjadi ketika orang-orang berekspektasi harga barang dan jasa itu mengalami kenaikan. Maka, upah tenaga kerja itu juga akan naik seiring dengan kenaikan inflasi. Nah, di Indonesia itu juga terjadi hal yang sama, nih beritanya. Nah, kalau kamu apakah setuju jika kenaikan upah tenaga kerja itu disesuaikan dengan kenaikan inflasi? Silakan tulis pendapat kamu di kolom komentar, oke? Lalu bagaimana nih dengan inflasi tahun 2023? Yuk kita bahas. Beberapa organisasi itu sudah memprediksi tingkat inflasi di Indonesia. Bank Indonesia memprediksi tingkat inflasi kita di Indonesia tahun 2023 sekitar 3% plus minus 1%. Kurang lebih 2-4%, kurang lebih. Prediksi IMF itu inflasi Indonesia di tahun depan sekitar 5,5%. Nah, sebagai perencana keuangan, aku menyarankan dalam waktu dekat kita bisa cek kembali nih anggaran kita, baik dari pengeluaran maupun juga pemasukan. Jika kamu perhatikan, itu terjadi tarik ulur kenaikan upah yang selalu menjadi isu tahunan antara pemilik bisnis dan karyawan. Nih beritanya. Nah, tapi di satu sisi, pengusaha juga teriak hal yang sama. Nih beritanya. Nah, saranku coba cari jalan tengah. Jika memungkinkan, kamu punya lebih dari satu sumber pemasukan atau multiple stream of income. Aku udah pernah bahas lengkap di video online course yang berjudul Income Breakthrough. Ada 9 sumber pemasukan kita. Nah, coba kamu maksimalkan selain dari gaji. Kamu bisa akses online course-nya di menu belajar dan video online course. Di situ ada 30-an topik keuangan yang bisa kamu pelajari. Nah, aplikasi Finansialku bisa kamu download di Google Play Store atau juga di App Store. Di situ kamu akan diajarkan bagaimana cara mendapatkan penghasilan dari emas berjangka. Nah, untuk batch selanjutnya, kamu bisa hubungi link di deskripsi. Kesimpulannya apa? Gini, biaya-biaya itu akan terus meningkat. Oleh sebab itu, dalam jangka pendek, kita bisa mulai review pengeluaran kita. Saya bisa bantu, teman-teman di Finansialku bisa bantu. Dan kedua, menambah penghasilan. Kalau kamu suka video ini, boleh dong langsung share supaya teman-teman kamu lebih siap menghadapi kenaikan harga di tahun depan. Karena ingat selalu, hargai kerja kerasmu. Sampai jumpa di Melek Finansial hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Minku, tahun depan bakso naik lagi nggak ya? 20.000 gitu? Mahal ya bakso sekarang. Finansialku.com